slide-nya Andi ya. Kelompok kami terdiri dari empat orang. Yang pertama ada Siva Mariam dengan NIM 61210024. Yang kedua ada Andrea Faradila dengan NIM 61210034. Dan saya Leli sendiri, Leli Apriliani 61210036. Dan yang terakhir ada Salsabila Atta dengan NIM 61210056. Pembahasan pertama ada di bab 1. Latar belakang di sini ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu merupakan salah satu sumber daya yang penting, baik itu perusahaan dagang maupun manufaktur, selalu mengadakan persediaan. Tanpa adanya persediaan yang optimal, pengusaha akan diharapkan pada resiko bahwa perusahaan pada suatu waktu tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang memerlukan atau meminta produk yang dihasilkan. Persediaan adalah merupakan aset yang sangat penting dalam perusahaan karena persediaan merupakan salah satu bagian terbesar dari aktiva lancar dan merupakan pusat kegiatan serta sumber utama perusahaan. Persediaan itu juga merupakan aktiva yang sensitif terhadap kerusakan. Bisa jadi pencurian dan penurunan nilai pasar, sehingga pengawasan terhadap persediaan sangat diperlukan. Karena kelalaian dalam mengelola persediaan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dan karena persediaan sangat rentan terhadap pencurian maupun kerusakan, maka perusahaan membutuhkan pengendalian internal yang baik yang bertujuan untuk melindungi harta perusahaan dan juga agar informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya. Pengendalian internal persediaan dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah dari tindakan-tindakan yang menyimpang. Untuk bab 2-nya akan disampaikan oleh Siva Mariam. Silakan Siva Mariam. Terima kasih. Terima kasih Leli Apriliani. Sekarang saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu auditing. Menurut Prof. A.A. Arens dan Prof. J.K. Loebeck, auditing adalah suatu proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti mengenai suatu informasi terukur dari kesesuaian satuan atau entitas usaha untuk mempertimbangkan dan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing menurut Asobak atau a Statement of Basic Auditing Concept. Auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi suatu bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk dapat menentukan tingkat kesesuaian antara suatu pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk menyampaikan hasil kepada para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya persediaan. Menurut ahli Handoko 1997, Adventori menjelaskan bahwa istilah persediaan adalah suatu istilah lebih umum yang menunjukkan
sesuatu atau sumber antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Permintaan akan sumber daya internal ataupun eksternal. Ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, bahan pembantu atau pelengkap, dan komponen lain yang menjadi keluaran produk perusahaan. Audit persediaan adalah merupakan bagian dari aset perusahaan yang pada umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, biasanya akun persediaan menjadi salah satu perhatian utama auditor dalam pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Persediaan barang dagang. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 14, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Atau yang ketiga, dalam bentuk bahan atau pelengkap untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Persediaan dapat dikelompokkan menurut jenis dan posisi barang, yaitu yang pertama persediaan bahan baku atau raw material stock, yang kedua persediaan bagian produk atau purchase part, yang ketiga persediaan bahan-bahan pembantu atau supply stock, yang keempat persediaan barang setengah jadi atau work in process, yang kelima persediaan barang jadi atau finish good. Yang selanjutnya persediaan barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan sebagai persediaan pihak yang memegang hak milik atas barang tersebut. Hak pemilikan ditentukan oleh syarat penjualan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Ada dua jenis syarat, yaitu yang pertama FOB atau Free On Board Shipping Point. Pada syarat jenis ini, barang akan berpindah kepemilikan ke tangan pembeli pada saat pihak pengangkut menerima barang dari tangan penjual. Yang kedua, FOB Destination. Hak milik atas barang akan tetap berada di tangan penjual sampai barang diserahkan ke tangan pembeli oleh perusahaan pengangkut. Untuk bab ketiga akan dijelaskan oleh Andilia Faradila. Andilia Faradila dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, masuk ke tujuan audit persediaan. Tujuan dari audit persediaan ada 8. Yang pertama, ada existence atau meyakinkan bahwa semua persediaan yang dicatat benar-benar pada tanggal neraca. Yang kedua, completeness, memastikan bahwa semua persediaan yang telah dihitung dan dicantumkan dalam ikhtisar persediaan. Yang ketiga, ada ownership, yaitu meyakinkan bahwa semua persediaan milik perusahaan. Yang keempat, ada valuation atau persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang kelima, classification, pos-pos yang telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam, ada cut off atau meyakinkan bahwa semua persediaan telah dicatat dengan pisah atas batas pembelian dan penjualan pada akhir tahun yang tepat. Yang ketujuh, ada disclosure, yaitu semua persediaan yang dijadikan jaminan telah diungkap dengan lengkap dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah mechanical accuracy atau jumlah rincian persediaan dalam kartu persediaan telah sesuai dengan buku besar. Selanjutnya, kita masuk pada studi kasus pengujian dan pemeriksaan persediaan barang dagang. Pada studi kasus ini
disajikan data-data Desember 2015, di mana pada 2016 di akhir tahunnya persediaan barang dagangan bernilai yaitu sekitar Rp70.375.000 dan di akhir tahun 2015 bernilai sebanyak Rp65.625.000. Persediaan barang dalam perjalanan pada akhir tahun 2016 yaitu senilai Rp5.125.000 dan di akhir tahun 2015 senilai Rp5.375.000. Sehingga pada totalnya di akhir tahun 2015 persediaan yaitu sekitar 71 juta dan di akhir tahun 2016 senilai Rp75.500. Kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam pencatatan perusahaan yang ditemukan oleh auditor. Yang pertama, sebuah inventoris toko dengan harga perolehan 750.000 yang diterima pada tanggal 29 bulan 12 2016 karena kehilafan dimasukkan ke dalam persediaan barang dagang per 31 Desember 2016. Kesalahan yang kedua yaitu faktur pembelian barang dagangan dengan harga Rp300.000 tertanggal 29 Desember 2016 telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016, tetapi barang dagangan tersebut baru diterima pada 4 Januari 2017. Kesalahan yang ketiga yaitu sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga Rp475.000 tertanggal 26 Desember 2016 telah diterima oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 berikut dengan barang dagangannya. Akan tetapi perusahaan belum dimasukkan ke dalam rekening persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2016. Kesalahan selanjutnya ada sebuah faktur penjualan sebesar Rp600.000 tertanggal 25 Desember 2016 yang belum dicatat. Barang tersebut telah dikirim dan diterima oleh pembelinya pada tanggal 31 Desember tahun 2016. Harga pokok dari penjualan tersebut adalah Rp425.000. Berikut buku besar barang dalam perjalanan dari PT Seroja per 31 Desember 2016, di mana terdapat saldo awal yaitu senilai Rp2.425.000 dan pada tanggal 20 bulan 3 2016 ada barang Kurnia dari Kurnia Jakarta 10 buah meja tulis yang per itemnya bernilai sekitar Rp75.000, sehingga 10 dikali Rp75.000 didapatkanlah nilainya yaitu sebesar Rp750.000 di posisi debit, sehingga saldo bertambah hasilnya menjadi Rp3.175.000. Pada tanggal 5 Mei 2016 ada barang keluar dari PK Sinar Jawa Timur 5 set kursi tamu ukir yang per itemnya yaitu bernilai Rp325.000 sehingga diposisikan pada posisi kredit. Totalnya itu sekitar Rp1.625.000 sehingga saldo berkurang menjadi Rp1.550.000. Pada tanggal 30 November 2016, ada barang masuk lagi dari PK Abdullah Jawa Tengah, yaitu 12 set kursi makan yang per itemnya bernilai Rp300.000, sehingga total itemnya menjadi Rp3.600.000, diposisikan pada posisi debit, sehingga saldo bertambah menjadi Rp5.150.000. Pada tanggal 23 Desember 2016, ada barang masuk lagi dari PK Antar Jakarta, yaitu 4 set tempat tidur yang per itemnya senilai Rp181.250, sehingga totalnya menjadi Rp725.000, diposisikan pada posisi debit, sehingga saldo bertambah menjadi Rp5.875.000. Dan barang terakhir, yaitu pada tanggal 28 Desember 2016, ada 10 buah meja tulis yang per itemnya itu Rp75.000, barang keluar sehingga diposisikan pada posisi kredit senilai totalnya yaitu Rp750.000 dan saldo akhir menjadi Rp5.125.000. Kebijakan perusahaan terhadap persediaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada persediaan dicatat dengan metode perpetual. Yang kedua, syarat pengiriman dan penerimaan barangnya menggunakan FOB destination. Yang ketiga, jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor sudah disetujui oleh pihak perusahaan. Yang diminta dari studi kasus ini adalah
dari data-data di atas diminta untuk membuat kertas kerja persediaan beserta jurnal penyesuaian yang diusulkan dan kertas kerja barang dalam perjalanan untuk PT Seroja. Kita masuk ke working paper inventories. Kliennya yaitu PT Seroja, meternya yaitu audit inventories, tertanggal 31 Desember 2016. Di mana kita lihat per buku untuk persediaan barang dagangan pada akhir Desember 2016 yaitu Rp70.375.000. Didapatkan ada penyesuaian 1.050.000 ini adalah akumulasi dari dua penyesuaian yang nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Maka dari penyesuaian itu final balance-nya disesuaikan menjadi Rp69.325.000 dan pada akhir 2015 persediaan barang dagang yaitu nilainya sekitar Rp65.625.000. Per buku untuk akhir Desember persediaan barang dalam perjalanan yaitu Rp5.125.000. Rinciannya adalah pada slide sebelumnya. Tidak ada penyesuaian, maka nilainya tetap sama pada akhir Desember dan pada akhir tahun sebelumnya yaitu 2015 menjadi Rp5.375.000. Sehingga totalnya untuk per buku sebelum penyesuaian yaitu Rp75.500.000, setelah penyesuaian untuk pada akhir Desember 2016 menjadi Rp74.450.000 dan pada akhir 2015 tetap yaitu Rp71.000. Selanjutnya ada penyesuaian rincian tentang barang dalam perjalanan. Saldo awalnya tadi yaitu sekitar Rp2.425.000. Untuk nomor PO 600 Kurnia bertambah maka jumlahnya Rp750.000. Terus nomor PO 409 tanggal 5 Mei 2016 ada barang keluar dari PK Sinar Jatim 5 set kursi ukir senilai Rp325.000. Ada selanjutnya dengan nomor PO 610 ada barang masuk dari PK Abdullah Jawa Tengah 12 set kursi makan dengan per itemnya nilainya Rp300.000 sehingga nilainya yaitu Rp3.600.000 pada posisi debit. Selanjutnya dengan nomor PO 612 tanggal 23 Desember 2016 dengan keterangan barang masuk dari PK Antar Jakarta yaitu 4 set tempat tidur senilai per itemnya dengan nilai Rp181.250.000 sehingga totalnya menjadi Rp725.000. Dengan nomor PO 600 pada tanggal 28 Desember 2016 ada barang keluar dari Kurnia Jakarta 10 buah meja tulis dengan per itemnya nilainya Rp75.000. Sehingga jumlah dari barang dalam persediaan barang dalam perjalanan menjadi Rp5.125.000. Ditemukanlah dari perhitungan yang tadi dilakukan oleh auditor, ditemukanlah jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Yang pertama, ada ikhtisar laba rugi di posisi debit dengan nilai 71 juta. Nilai ini adalah nilai yang di awal ditemukan pada data-data persediaan barang dagang di awal. Yang dari sini. Nilainya pada akhir Desember 71 juta dan pada akhir Desember 2015 71 juta dan pada akhir Desember 2016 yaitu 75.500.000. Dimasukkan kepada ikhtisar laba rugi. Ya, ada pendaftaran tanggal 5 Juli. Dan persediaan barang dagang awalnya yaitu 71 juta pada posisi kredit. Lalu persediaan barang dagang akhirnya yaitu 75.500.000. Lalu pada posisi kredit ada ikhtisar laba rugi. Inventoris kantornya disesuaikan tadi yaitu di posisi debit ada 750.000 dan dikreditkan pada persediaan senilai 750.000 juga. Persediaan barang dalam perjalanannya disesuaikan sesuai dengan kesalahan yang ada, dihitunglah terdapat Rp300.000. Lalu pada kreditnya kita letakkan persediaan dengan nilai yang sama. Lalu
ada persediaan pada hutang dagang senilai Rp475.000, ada piutang dagang pada penjualan senilai Rp600.000, dan harga pokok penjualan senilai Rp425.000. Dari yang tadi saya sebutkan di awal, terdapat penyesuaian senilai Rp1.050.000. Rinciannya adalah sebagai berikut, yaitu ada penyesuaian terhadap inventoris kantor yang dikreditkan pada rekening persediaan barang dagang Rp750.000, dan juga ada penyesuaian terhadap persediaan barang dagang yang di hutang dagang yang dikreditkan pada persediaan barang dagang senilai Rp300.000. Pendapat auditor internal. Pendapat kami mengenai audit pengujian persediaan barang dagang PT Seroja yaitu masih kurang telitinya pihak inventoris PT Seroja dalam mengelola pencatatan alur keluar masuk dan stok persediaan barang dagang secara keseluruhan. Karena terdapat selisih pada saldo persediaan barang dagang antara pembukuan dan stok yang ada di gudang. Maka auditor berpendapat sebaiknya harus lebih teliti lagi dan dicek kembali setiap transaksi agar dapat mengurangi kesalahan atau selisih pada pencatatan persediaan barang dagang untuk menghindari perbedaan penyajian pada laporan keuangan. Kami menyimpulkan bahwa saldo persediaan per 31 Desember 2015 sudah disajikan secara wajar dalam hal material. Dalam pengecualian ditemukannya kesalahan pencatatan mengakibatkan salah saji pada laporan persediaan barang dagang tertanggal 31 Desember 2016. Lalu rekomendasi kami kepada manajemen yaitu diharapkan pihak manajemen dari PT Seroja terkait hasil temuan pemeriksaan persediaan barang dagang yaitu mempertimbangkan aspek cost benefit agar tidak auditor diharapkan dapat diaplikasikan dengan seksama. Tertanggal Jakarta 31 Desember 2016, tim audit Shiva, Dila, Leli, dan Salsa. Selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Salsabila Atta dipersilahkan. Ini siapa? Salsa. Salsa mau jadi host ya? Terima kasih, Dila. Oke, Salsa boleh mulai saya. Selanjutnya, lah. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan tentang audit atas persediaan barang dagang pada PT Seroja yang dilakukan oleh auditor dilakukan dengan metode observasi. Diperoleh kesimpulan bahwa hasil audit atas persediaan barang dagang pada PT Seroja dinilai masih terdapat kekeliruan dalam hal pengelolaan pencatatannya. Dengan kata lain, ditemukan salah saji yang wajar tanpa pengecualian. Persediaan yang dicatat dengan metode perpetual seharusnya dapat memudahkan perusahaan dalam hal perhitungan stok barang dagang karena tidak perlu lagi melakukan perhitungan stok secara fisik atau stok on-hand pada destinasi, artinya biaya pengiriman barang dagang dibebankan penjual kepada gudang pembeli. Saran, perusahaan harus lebih mempertahankan kinerja dalam melakukan perhitungan persediaan barang dagang agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan salah saji untuk periode laporan keuangan berikutnya.
Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa di on mic aja. Apa ada yang mau ditanyakan?